Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Diceritakan ada seorang saudagar kaya mempunyai kolam yang airnya sangat dingin. Konon tidak seorang pun yang tahan berendam di dalamnya berlama-lama, apalagi hingga separuh malam. Saudagar itu pun membuat sayembara. Siapa yang berani berendam semalam di kolamnya akan diberi hadiah sebanyak 10 dinar. Ajakan tersebut mengundang banyak orang untuk mencobanya, namun tidak ada yang mampu bertahan, paling lama sampai jam 12 malam. Pada suatu ketika, ada seorang pengemis mendatangi rumah saudagar itu. "Tuan, berilah hamba sedekah," ucap si pengemis. "Bagaimana kalau kamu mengikuti sayembara saja yang sedang saya adakan?" sahut saudagar kaya. "Kalau kamu lolos, kamu bisa pulang membawa uang banyak, yaitu 10 dinar. Yang perlu kamu lakukan hanya berendam di kolamku dari malam sampai pagi. Bila kamu bertahan, berarti kamu menang." Kemudian si pengemis mencelupkan kedua tangan dan kakinya ke dalam kolam. "Air kolam ini dingin sekali," kata si pengemis dalam hati. "Baiklah tuan, akan kucoba," jawab si pengemis. "Kalau begitu nanti malam kamu bisa berendam di situ," kata si saudagar. Pada malam harinya si pengemis datang lagi ke rumah saudagar kaya untuk menerima tantangannya. "Sekarang sudah jam 8 malam. Silahkan kamu berendam di dalam kolam itu. Tapi kamu tidak boleh keluar sebelum jam 6 pagi, ucap saudagar kaya itu. Masuklah si pengemis ke dalam kolam. Menjelang tengah malam, ia pun mulai merasakan kedinginan sampai tidak tahan lagi dan ingin rasanya keluar. Tetapi karena mengharap hadiah 10 dinar, ditahannya maksud itu sekuat tenaga. Ia kemudian berdoa kepada Allah agar airnya tidak terlalu dingin. Ternyata doanya dikabulkan. Ia tidak merasa kedinginan sama sekali. Kira-kira sekitar jam 2 pagi, anak si pengemis datang menyusul. Ia khawatir jangan-jangan bapaknya mati kedinginan. Namun hatinya sangat gembira ketika melihat bapaknya masih hidup. Kemudian ia pun menyalakan api di tepi kolam dan menunggunya sampai pagi. Waktu sudah menunjukkan jam 6 pagi. Si pengemis langsung keluar dari kolam dan buru-buru menemui si saudagar untuk meminta upahnya. Namun saudagar itu menolak membayar. "Aku tidak mau membayar karena anakmu membuat api di tepi kolam. Wajar saja bila kamu tidak kedinginan." Si pengemis tidak mau kalah. "Panas api itu tidak sampai ke badan saya, tuan. Selain apinya jauh, saya kan berendam di dalam air. Masa iya api bisa masuk ke dalam air?" "Aku tetap tidak mau membayar upahmu," kata saudagar itu ngotot. "Sekarang terserah kamu sajalah, mau melapor atau berkelahi denganku," tantangnya. Dengan perasaan kecewa, pengemis itu pun pulang ke rumah. Sudah kedinginan setengah mati, tapi tidak mendapatkan upahnya. Keesokan harinya, ia pun datang ke istana untuk mengadukan penipuan itu kepada seorang hakim. Hakim itu malahan membenarkan sikap saudagar kaya tersebut. Lantas ia berusaha mengadu ke pejabat istana lainnya. Namun ia tetap saja disalahkan juga. "Kemana lagi aku mengadukan nasibku ini?" kata si pengemis dengan nada putus asa. Terpaksa ia kembali pulang dengan harapan kosong. Di sepanjang perjalanan ia terus menangisi nasibnya. "Hei Pak Tua, kenapa kau terlihat murung? Padahal cuacanya sedemikian cerah." Tiba-tiba seseorang menegur si pengemis. Ternyata orang itu adalah Abu Nawas. "Memang benar, hamba sedang dirundung malang, tuan," jawab si pengemis. Lantas ia pun menceritakan musibah yang menimpa pada dirinya. "Oh, jadi itu penyebabnya," tukas Abu Nawas. "Insya Allah aku dapat membantumu menyelesaikan masalahmu. Besok datanglah ke rumahku
dan lihatlah caraku. Niscaya kamu menang dengan izin Allah." "Terima kasih banyak Tuan, hanya Tuan yang bersedia menolongku," kata si pengemis dengan mata berbinar. Lantas keduanya pun berpisah. Abu Nawas yang rencananya akan pulang ke rumah mengurungkan niatnya. Ia memutuskan untuk datang ke istana menghadap sang raja. "Apa kabar hai Abu Nawas?" sapa Baginda begitu melihat kehadiran Abu Nawas. "Ada keperluan apa datang kemari?" "Alhamdulillah, kabar saya baik yang mulia," jawab Abu Nawas. "Jika tidak keberatan, Baginda saya undang ke rumah sebab saya punya hajat." "Kapan waktunya? Beritahu aku pasti akan datang," sahut Baginda Raja. "Hari Senin jam 7 pagi tuanku," jawab Abu Nawas. "Baiklah, nanti hari Senin aku datang ke rumahmu." Sepulangnya dari istana, Abu Nawas melancarkan misi yang kedua, yaitu mendatangi rumah saudagar yang punya kolam. Setelah itu, Abu Nawas pergi ke rumah hakim dan pembesar-pembesar lainnya yang pernah dihubungi oleh si pengemis. Kepada mereka, Abu Nawas menyampaikan undangan untuk datang ke rumahnya Senin depan. Singkat cerita, hari Senin pun tiba. Rumah Abu Nawas telah penuh dengan tamu undangan, termasuk Baginda Raja. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas minta izin untuk pergi ke belakang rumah. Ia kemudian menggantung tinggi-tinggi sebuah periuk besar yang berisi beras pada sebuah pohon. Ia juga menyalakan api di bawahnya. Tunggu punya tunggu, Abu Nawas masih saja di belakang rumah. Maka Baginda pun memanggil Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, nasinya sudah masak belum?" Ia pun menjawab, "Tunggulah sebentar lagi Baginda." Baginda pun bersabar dan duduk kembali. Namun ketika matahari telah sampai ke ubun-ubun, ternyata Abu Nawas tak juga muncul di hadapan para tamu. Perut mereka mulai merasakan keroncongan, menunggu hidangan Abu Nawas yang tak kunjung matang. "Hai Abu Nawas, bagaimana dengan masakanmu itu? Aku sudah lapar," kata Baginda tak sabar. "Sebentar lagi Baginda," sahut Abu Nawas. Baginda mencoba bersabar. Ia kemudian duduk kembali. Tetapi ketika waktu zuhur sudah hampir habis, tak juga ada hidangan yang keluar. Baginda sudah mulai tak sabar lagi. Ia pun menyusul Abu Nawas di belakang rumahnya, diikuti para tamu-tamu lainnya. Mereka penasaran apa sesungguhnya yang dikerjakan oleh Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas sedang mengipas-ngipas api di tungkunya. "Hai Abu Nawas, mengapa kamu membuat api di bawah pohon seperti itu?" tanya Baginda. "Hamba sedang menanak nasi Baginda, sebentar lagi juga matang," jawab Abu Nawas. "Menanak nasi? Mana periuknya?" tanya Baginda heran. "Ada tuanku," jawab Abu Nawas sambil mengangkat mukanya ke atas. "Ada?" tanya Baginda. "Mana?" Ia mendongakkan wajahnya ke atas mengikuti telunjuk Abu Nawas. Terlihat di atas sana sebuah periuk besar bergantung jauh dari tanah. "Hei Abu Nawas, sudah gilakah kamu?" tanya Baginda Raja. "Memasak nasi bukan begitu caranya. Periuk di atas pohon, apinya di bawah. Kamu tunggu 10 hari pun beras itu tidak bakalan jadi nasi. Atau jangan-jangan kamu sengaja mau mempermainkan aku lagi ya?" hardik Baginda Raja. "Begini Baginda," Abu Nawas berusaha menjelaskan perbuatannya. Ia pun menceritakan seorang pengemis yang telah ditipu saudagar kaya. Si pengemis tidak mendapatkan upah atas tantangan yang berhasil ia lakukan. "Tantangan apa itu?" tanya Baginda ingin tahu. "Berendam di kolam semalaman Baginda yang mulia," balas Abu Nawas. "Tapi sayang, saudagar kaya itu mengingkari janjinya. Alasannya anak si pengemis membuat api yang jaraknya jauh dari pinggir kolam. Apakah masuk akal api itu bisa menghangatkan si pengemis yang sedang berendam di kolam?"
Tapi saat si pengemis meminta keadilan kepada hakim dan para pejabat istana, mereka malah membenarkan sikap saudagar kaya itu. Sekarang Baginda lihat sendiri, apakah mungkin beras yang ada di periuk atas sana bisa masak menjadi nasi, sedangkan apinya ada di bawah tanah jauh dari periuk? Baginda Raja menjawab, boro-boro bisa menjadi nasi, airnya jadi panas saja tidak mungkin. Nah, itulah maksud perbuatan hamba Paduka Yang Mulia, ujar Abu Nawas. Hamba hanya meminta keadilan untuk si pengemis itu. Dan mereka yang telah menzalimi si pengemis, semuanya ada di sini, berkumpul bersama Baginda di rumah saya. Saudagar kaya itu wajahnya mendadak menjadi pucat pasi. Ia tidak dapat membantah kata-kata Abu Nawas. Begitu pula dengan hakim dan para pejabat istana. Sekarang begini saja, kata Baginda Raja. Saudagar itu harus membayar si pengemis 10 kali lipat, yaitu 100 dirham, dan dihukum selama 1 bulan karena telah berbuat salah kepada orang miskin. Sementara hakim dan para pejabat istana yang terlibat masing-masing dihukum 4 hari karena berbuat tidak adil dan menyalahkan orang yang benar. Begitulah cara unik Abu Nawas dalam menyelesaikan persoalan. Si pengemis pun berterima kasih kepada Abu Nawas karena ia bukan hanya mendapat 10 dinar, melainkan 100 dinar, 10 kali lipat dari jumlah yang tak ia duga. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih kepada yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.